Kasus ini tidak boleh dibiarkan. Maka ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bangsa Roma akan datang merampas bangsa mereka. Nah, itulah alasannya kenapa mereka ingin membunuh Yesus. Masalah dosa waris itu cuma dijual oleh Paulus di luar. Tapi di TKP, para pelaku pembunuhan Yesus itu didasari bukan karena modus dosa, tetapi didasari oleh karena tidak ingin bangsanya dirampas Romawi. Baca coba di dalam Yohanes 11 itu. 45 sampai 57. Mereka ingin membunuh Yesus. Kenapa berhubungan dengan politik? Karena bangsa Yahudi pada saat itu di bawah penguasaan bangsa Romawi. Bangsa Romawi lagi menguasai bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu mereka rata-rata penjilat kepada negara Roma, bangsa Roma, penguasa Roma. Maka melihat Yesus melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, orang semakin banyak percaya. Wah, ini Yesus lebih hebat daripada tentara Romawi, lebih hebat dari bangsa Romawi. Maka mereka tidak ingin orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Itu alasannya. Bukan karena dosa waris, tetapi karena Yesus menghalangi mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan duniawi. Coba dibaca dalilnya. Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada di antara mereka yang kemudian melapor ke orang-orang Farisi dan juga orang-orang ahli Torah dan imam-imam kepala mahkamah agama. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus melakukan banyak mujizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Maka seorang imam besar berkata, yaitu Imam Kayafas berkata kepada mereka, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Maka mulai saat itu imam kepala bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita dan juga untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan bangsa Israel yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Itu alasannya. Jadi mengenai dosa waris itu nanti belakangan setelah puluhan tahun tragedi penyaliban itu tidak ada, sudah selesai. Nah, Paulus kemudian memutarbalikkan cerita-cerita untuk mereka jual ke orang-orang non-Yahudi. Dosamu sudah ditebus loh dengan matinya Yesus yang disalib beberapa puluh tahun lalu. Nah, orang-orang Roma Yunani itu karena mereka pelaku dosa, ya mau dong dosanya ditebus dengan matinya orang itu, maka diterimalah ajaran Paulus itu sampai hari ini oleh kalian. Sedangkan ajaran kami Katolik sama Kristen HKBP aja berbeda, Bang. Nah, itu dia. Karena jadi perbedaan pendapat. Itulah istilahnya waktu perang dunia, entah perang dunia berapa, itu saya pelajari dari sejarah. Itu ada dari maaf beribu maaf kalaupun ada pun perkataanku yang salah, ini menurut saya. Ada pihak dari Katolik mengatakan bahwasanya penghapusan dosa itu ada melalui surat. Nah, itulah yang diprotes sama siapa namanya itu, lupa aku saya, Bang. Martin Luther ya? Iya. Itu kami mempercayai Allah itu Tuhan gitu. Berarti di situ kalau saya simpulkan dari penjelasan Abang ini, yang Abang jelaskan ini ada hubungannya dengan apa namanya, politik gitu loh. Politik, iya politik memang. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 14 nomor 7 2 Tawarik 7 nomor 14 dikatakan begini. Dan umatku yang mencari wajahku merendahkan diri lalu meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tercela,
lalu berbalik kepadaku meninggalkan perbuatan jahatnya, aku akan mengampuni dosanya dari surga. Jadi pertanyaanku seperti ini, Bang. Dari surga. Maaf lancang, aku mau bertanya sama Abang. Iya. Tadi tujuan dari siapa tadi? Yang Abang bilang membunuh Isa Al-Masih ini siapa yang membunuh? Dari pihak dari mana nih, Bang? Orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat. Orang Farisi membunuh Tuhan Yesus, membunuh Nabi Isa Al-Masih dengan bertujuan untuk menyingkirkannya, kan? Iya. Dengan membunuh itu kan dia bangkit lagi. Bukan Nabi Isa yang bangkit. Jadi Itulah hukuman bagi orang-orang yang menyalib Nabi Isa. Tuhan membangkitkan bagi mereka yang diserupakan Nabi Isa ini untuk menjadi Tuhan mereka. Jadi Yesus itu diangkat menjadi Tuhan untuk orang jahat. Tertulis di Bible, di kitab saudara, di KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Jadi Yesus itu dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi kalau ada hari ini menyembah Yesus, berarti dia masuk dalam kategori lingkaran orang jahat. Dan Yesus memang sudah menubuatkan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, yaitu Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan tanda untuk orang benar adalah anak manusia akan nampak di tengah langit. Di mana Yesus katakan itu? Di Matius 24 nomor 27. Jadi tanda untuk orang jahat, Yesus bangkit dari kubur. Tanda untuk angkatan baik, Yesus akan nampak di tengah langit. Nah, itu Al-Quran menjelaskan, surah As-Zukhruf ayat 61. Nabi Isa akan datang. Berarti Abang tidak mempercayai bahwasanya yang bangkit itu Nabi Isa Al-Masih? Enggak, Nabi Isa tidak bangkit. Karena Nabi Isa tidak disalib. Jadi yang disalib itu siapa? Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, mereka menganggap itu Nabi Isa. Mereka menganggap itu Yesus, padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya dekat-dekat sebelum penyaliban, dia katakan gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Iya, saya percaya itu, Bang. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada orang yang keluar dari kubur mengaku Yesus. Padahal itu bukan Yesus, itu adalah pengganti dari Yesus yang dijadikan Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Maka orang jahat menuhankan ini. Orang Yahudi, ketika kita lihat di dalam KPR 2 nomor 36 sampai 40, orang Yahudi yang mengetahui itu, mereka kemudian terenyuh hatinya. Kok bisa yang kami salib ini kok dijadikan Tuhan bagi kami? Kami nggak mau, kami mau menuhankan Elohim. Oh tidak, karena kau dihukum, maka yang kau salibkan ini pengganti Isa, pengganti Yesus, ini kau harus tuhankan. Coba dibaca itu. Maka orang-orang Farisi di situ tidak ingin masuk neraka sendiri, maka dia menyeberang lautan mencari orang-orang untuk menjadi pengikutnya, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia, termasuklah ada ini. Makanya nanti orang-orang Kristen kalau bertemu dengan Yesus di dalam Matius 7, 22, 23, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang Kristen ini akan diusir oleh Yesus, dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, karena aku diutus hanya kaumku Bani Israel. Kok kau bukan Bani Israel, ngaku-ngaku pengikutku? Kalian siapa? Aku tidak mengenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena kalian memfitnah kalau aku itu
turun ke bumi menebus dosa. Tidak, aku turun ke bumi untuk dipercayai. Kalau Anda percaya kepada aku bahwa aku adalah Mesias, maka kamu akan hidup kekal. Kau tidak akan mati dalam dosamu. Tapi kalau kau percaya bahwa aku disalib, nebus dosa, itu bukan aku. Makanya Yesus mengatakan waspada. Tidak ada Yesus mengajarkan menebus dosa pakai darah manusia, itu tidak ada. Malah Yesus dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak melakukan persembahan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak berupa kambing, sapi, lembu, domba. Bukan manusia. Malah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 78, janganlah kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian, itu sesuatu yang dibenci Tuhan. Itu data. Itu data. Adapun Kristen, Yesus turun ke bumi nebus dosa, itu adalah settingan. Itu settingan yang diatur oleh orang-orang Kristen mula-mula supaya semakin banyak pendosa-pendosa yang ingin masuk surga, menghayal masuk surga, bisa masuk surga hanya dengan percaya Yesus nebus dosanya. Padahal apa? Itu adalah jeratan yang dipasang oleh para penyesat supaya banyak orang masuk ke dalam agamanya. Semakin banyak orang masuk dalam agamanya, semakin banyak persembahan perpuluhan. Ditambah lagi tadi ada penebusan dosa dengan surat dosa. Dosanya ditebus dengan surat saja. Habis itu mereka persembahan kasih, bayar. Perpuluhan tiap bulan, bayar. Demi untuk apa? Demi untuk kepentingan sendiri, pribadi. Begitu, itu fakta, itu sejarahnya begitu. Silakan. Iya, pas yang dibilang abang itu bang. Saya nggak komplain dengan apa yang abang katakan. Kami Kristen mempercayai Isa Al-Masih itu datangnya ke dunia. Nebus Kami dosa. mempercayai, kami bukan mengatakan dia Tuhan. Tapi nebus dosa, mati nebus dosa. Iya, itu saya keliru bang. Saya nggak tahu. Karena saya biasanya ngangkat sawit, saya nggak tahu. Nah sekarang saya tanya, kalau orang Kristen hari ini melakukan persinahan, caranya menghapus dosa apa? Bertobat. Ya kembali lagi berarti ke Islam. Sama Islam berarti. Lalu buat apa Yesus datang nanti kalau masih begitu? Harusnya kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 2 nomor 1, Roma 5:20, harusnya orang Kristen itu tidak dosa lagi. Mau apapun yang mereka lakukan tidak dihitung dosa. Karena Yesus datang bukan untuk menebus dosa manusia saja, tapi Yesus datang untuk menebus dosa dunia. Tuh. Jadi memang kita dipengaruhi untuk percaya Yesus itu mati untuk dosa kita supaya kita itu menggampangkan hukum Tuhan. Sekarang kalau misalnya orang percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Yesus nih ya, Iya. terus kemudian saya melakukan dosa, saya membunuh banyak orang, bahkan membunuh anak sendiri, bahkan membunuh orang tua saya. Karena saya percaya kepada Yesus, saya selamat nggak? Dosa-dosa saya tadi membunuh ibu saya, bapak saya ini, saya percaya Yesus datang mencurahkan darahnya di atas tiang salib. Terhapus nggak dosa saya membunuh orang tua saya ini? Terhapus nggak? Terhapus kan? Itu yang saya nggak bisa simpulkan bang. Ya terhapus. Gini loh bang. Sekarang kalau orang tua nenek moyang kita pun kita sudah berdosa bang. Baru lahir pun kita sudah berdosa karena itu nenek moyang kita sudah berdosa. Itulah fitnah yang diajarkan oleh iblis kepada Anda. Itu fitnah. Itu fitnah yang sangat kejam. Kenapa fitnah sangat kejam? Karena tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Tidak ada. Kalau kita baca Yehezkiel 18 nomor 18 sampai seterusnya,
Anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapaknya tidak menanggung dosa anaknya. Masing-masing orang akan menanggung dosa masing-masing. Tapi lagi-lagi Kristen datang dengan konsep aneh, asing, fitnah. Memfitnah Adam, bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalilnya di kitabnya Yahudi. Itu buatan Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Paulus yang ngarang-ngarang sendiri. Tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Bahkan kalau Anda baca dalam Yeremia 31 nomor 34, apa kata Tuhan? Jangan lagi ada yang mengajar untuk memperkenalkan Tuhan. Sebab besar maupun kecil semua telah mengenal Tuhan. Dan aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Aku udah hapus. Sebelum Yesus turun ke bumi, dosa sudah dihapus. Lalu buat apa lagi Yesus mati? Untuk dosa yang diwariskan Adam, itu fitnah. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Apa buktinya? Kita baca. Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya baik laki-laki maupun perempuan seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1 nomor 28. Adam keturunannya laki perempuan semuanya diberkati oleh Tuhan. Lalu mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Tidak ada satupun pendeta pastor yang bisa menunjukkan itu. Jadi pertanyaan saya gini Bang. Jadi turunnya Nabi Isa Al-Masih ke dunia itu ngapain? Untuk yang kedua kalinya? Bukan yang kemarin itu. Yang disalibkan itu. Oke. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk menjadi tanda bagi Bani Israel. Bani Israel sombong terhadap apa? Diri-diri mereka. Bahwa kami ini adalah keturunan Harun. Kami ini keturunan Salomo. Kami ini keturunan Daud. Kami semua ini adalah bangsa pilihan. Di luar bangsa kami itu binatang. Di luar bangsa kami itu goyim. Kafir. Kamilah keturunan. Kamilah bangsa pilihan Tuhan. Sombong mereka. Sombong. Dia mengagungkan kemudian silsilah mereka. Nasab mereka diagung-agungkannya. Tuhan mengutus kemudian Nabi sebagai bukti kepada mereka bahwa jangankan kalian yang punya, jangankan orang-orang di luar dari leluhur kalian, saya mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Nah, diciptakanlah kemudian Nabi Isa tanpa ayah untuk membuktikan kepada mereka. Lagi-lagi mereka menunggu Mesias. Datanglah Mesias itu kepada mereka dengan pola yang tidak diharapkan seperti itu. Apa itu? Mereka menuduh ibu daripada Nabi Isa alaihissalam itu adalah pesina. Mereka menuduh kalau Nabi Isa Yesus itu adalah hasil zina. Nah, itulah makanya mereka tidak menerima Nabi Isa. Mereka tidak menerima Yesus. Mereka sombong. Nah, Allah menurunkan Nabi Isa untuk kemudian mencabut status mereka sebagai bangsa pilihan. Ini loh alasanku kenapa mencabut status kalian sebagai bangsa pilihan. Aku turunkan Nabi Isa, mengajarkan kalian mukjizat, memperlihatkan kepada kalian mukjizat kebesaranku, tapi kalian tetap aja tolak, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Maka tidak ada alasan lagi bagiku yang tadinya membuat kau bangsa pilihan untuk memasukkanku ke dalam neraka jahanam. Tadinya bangsa pilihan. Nah, aku ingin buktikan kalau bangsa pilihanku ini adalah bangsa yang gagal. Diturunkanlah Nabi Isa. Diterima enggak sama mereka? Nabi Musa menolongnya, ditolak. Nabi Daud membantunya, ditolak. Nabi Salomo memperlihatkan kejayaannya, ditolak. Nabi-nabi, kemudian Yahya, Yohanes Pembaptis datang, dibunuh. Nabi-nabi aku utus, dibunuh. Nabi-nabi aku utus, diusahakan untuk mereka tolak. Terakhir aku ingin perlihatkan kepada dunia, benar enggak ini bangsa tegar tengkuk? Diutuslah Nabi Isa. Betul, ditolak juga. Makanya Nabi Muhammad itu dikasih jarak dari orang-orang beringas ini, orang-orang jahat ini. Nabi Muhammad dikasih beberapa jarak dari mereka. Sebab kalau didekatkan dengan Nabi Muhammad, habis juga Nabi Muhammad sama mereka. Al-Quran bisa jadi juga diobok-obok sama mereka. Karena kenapa? Berapa nabi yang datang kepada mereka? Dibobok-obok. Berapa kitab didatangkan kepada mereka? Ditolak, dibobok-obok. Maka Allah menjauhkan Nabi Muhammad dari mereka. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau sampai nabi terakhir dihancurkan lagi oleh mereka, dunia akan hancur berantakan. Maka Nabi Muhammad dijauhkan. Nabi Muhammad disimpan di bangsa yang ummi, supaya tidak sotak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel datang padanya Nabi Musa, dia lebih pintar dari Nabi Musa.
Datang padanya Daud, mereka lebih pintar. Datang nabi-nabi, mereka lebih cerdas. Datang Yesus, mereka jauh lebih hebat dari Yesus. Sombong, angkuh. Maka Allah menghindarkan Nabi Muhammad dari orang-orang seperti mereka. Nah, diutuslah Nabi Muhammad untuk meluruskan, untuk menegur, untuk menyampaikan kepada dunia, ini loh Bani Israel, mereka melakukan kesalahan. Adapun agama yang mereka buat seperti Kristen, sekte-sekte di luar dari mereka, itu semua adalah kesalahan fatal yang mereka buat, bukan kebenaran yang mereka lakukan. Maka saya simpulkan ada ini ya, bukti kejahatan yang nyata di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan hari ini yang dilakukan oleh ahli kitab adalah mereka menggaungkan Tuhan turun ke bumi mati menebus dosa. Mereka menggaungkan di atas muka bumi ini bahwa pencipta langit dan bumi pernah turun ke bumi, pernah mengutus utusannya untuk menebus dosa dunia agar semua manusia percaya kepadanya. Dan yang terfatal lagi adalah mereka mengajarkan Tuhan langit dan bumi pernah menjadi manusia, mati untuk nebus dosa manusia. Kenapa adik ini mengatakan Isa itu rasul, bukan Tuhan? Ya karena itu Anda menggunakan akal, Anda tidak masuk ke gereja. Kalau Anda aktif di gereja tertentu tanda petik ya, maka Anda akan digiring untuk menyembah kepada makhluk yang mati di atas tiang salib. Karena itu dilakoni oleh Kristen skala besar. Katolik, Protestan, Pantekosta, semua mereka mengajarkan untuk menyembah Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia, mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa manusia. Kalau adik ini mengatakan bukan Tuhan, berarti itu Kristen yang lurus, Kristen yang kecil. Tapi Kristen yang besar mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Nanti kalau Yesus datang, di mana pernah saya mengajarkan menebus dosa pakai darah daging? Gak ada darah daging manusia, gak ada. Gak ada itu Yesus ajarkan. Bahkan Yesus mengatakan begini, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Jadi kalau meninggalkan hukum Tuhan, seperti hukum Tuhan itu seperti apa? Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Itu perintah Tuhan. Iya. Nah, Anda merubahnya, menebus dosa pakai darah manusia. Berarti Bukan Anda saya yang merubah. Lalu? Ini bang, bukan saya yang merubah. lalu Petua-petua saya yang dulu, orang tua zaman dulu. lalu Anda iakan, sama aja kan? Itulah saya makasih juga sama abang. Oke. Ini sharing-sharing. Siap. Saya belajar di sini Oke. bahwasanya ajaran yang seperti ini itu ya gitu loh. Saya percaya Allah itu ya Allah gitu loh. Isa Al-Masih itu hanya sebagai perantara. Tapi saya jangan. Saya gimana ya? Saya tidak tahu bahwasanya tujuan dari Isa Al-Masih itu untuk memberi peringatan kepada Israel. Bani Israel. Ah, saya di situ kurang paham. Oke. Jadi saya bilang Baik. makasih sama abang, bahwasanya Sama-sama. pembelajaran hari ini sangat gimana ya? Sangat Pembelajaran bermanfaat. hari ini bermanfaat untuk saya gitu. Iya, baik. Oke bang, makasih ya bang ya. Oke. Saya pamit undur diri dulu. Nanti Makasih deh. kalau Makasih. ada waktu lagi saya masuk lagi. Saya tunggu ya. Oke. Makasih ya bang. Makasih. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Nah, itu baru jujur tuh. Anak jujur begitu. Dia nggak tahu. Ternyata selama ini doktrin. Dia mau melawan, gimana caranya melawan? Tidak ada kekuatan yang didukung oleh dalil. Kalau meninggalkan
gereja, mereka tidak akan mendengarkan doktrin-doktrin. Mereka baca Bible, di Bible hanya ada surah-surah Paulus yang lebih dominan. Perjanjian lama itu sudah dibatalkan, tidak dipakai lagi. Malah tadi ada yang mengatakan itu adalah sudah basi katanya. Taurat itu basi. Halo? Halo, halo, halo. Jaringannya. Halo, selamat sore. Halo, aku keluar dari murid Yesus. Hah? Halo? Aku keluar dari murid Yesus. Gimana itu caranya? Keluar dari murid Yesus. Yesus, Iya. Yesus di abad pertama, ente kapan? Ya, kedua. Dicerat iblis. Kan ada iblis. Iblis itu Silakan, yang mau belajar silakan. Jaringan dah. Jaringan ya teman-teman. Bukannya yang tadi ini. Halo? Halo? Jaringan. Halo, halo? Iya, halo. Naik lagi? Enggak, saya ada mau pertanyaan satu aja, Bang. Ada pertanyaanku yang penting. Oh iya, silakan. Ah, gini. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Ya, Iya kan? betul. Adam dan Hawa memiliki anak dua, Kain dan Habel. Ya, Nah, si Kain dibunuh sama si Habel yang dibunuh. Maaf, saya bertanya, Bang. Jadi Kenapa? si Adam dan Hawa memiliki anak Kain dan Habel. Ya. Nah, jadi maksud saya di sini, pertanyaan saya gini, Bang. Kalau Adam dan Hawa itu laki-laki dua-duanya, kenapa kita bisa jadi banyak gitu? Apakah si Kain ini sendiri menikah dengan ibunya sendiri? Nah, kalau dalam tradisi Islam, tradisi Islam, setiap kali keturunan Adam itu selalu berpasangan. Dari mana? Sedangkan dari Allah itu sendiri mengatakan bahwasanya Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Jadi Iya, anak-anaknya lahir itu berpasangan. Kalau di tradisi, mohon maaf nih, kalau di tradisi Bible, ya memang ada yang menuduh kalau Kain ini bersetubuh dengan ibunya. itu pertanyaan saya, Bang. Ya itu di internal Bible, bukan di Al-Quran, bukan di internal kami. Itu tanya kepada orang Yahudi yang punya kitab. Itu, Bang. Saya pahami itu. Maksud saya di sini, sedangkan anak Adam dan Hawa itu hanya dua, Kain dan Habel. Sedangkan si Habel si Kain yang dibunuh. Habel. Si Habel dibunuh sama kakaknya sendiri kan? Ya. Nah, jadi si Kain ini memiliki keturunan dari mana gitu? Sedangkan dia laki-laki. Apakah dia menikah dengan ibunya sendiri? Ya kalau tradisi Bible ada yang mengatakan itu. Karena cuma ada satu perempuan di situ. Ya kan? Dan kalau kita lihat di situ kan belum ada perintah jangan berzina. Iya. Kan belum ada perintah itu jangan berzina. Jadi kalaupun dia melakukan dengan ibunya ya masih belum kategori zina. Gini, apa ya? Dari perkataan gini. Manusia kan yang diusir dari Taman Eden, Bang. Iya.
Iya. Jadi di saat manusia si Hawa memakan buah larangan dari Allah itu sendiri, dia sudah merasa, dia sudah mengerti bahwasanya dia itu berdosa. Dia mengerti bahwasanya dia itu telanjang gitu. Nah, terus Ya gimana? Aku bingung mengasih pertanyaannya, Bang. Hah? Pokoknya intinya itulah pertanyaanku. Bagaimana? Coba Bang jelaskan. Sedangkan manusia diciptakan Adam dan Hawa. Adam Iya, dan terus? Hawa memiliki Kain dan Habel. Iya. Si Habel dibunuh sama kakaknya si Kain. Mm-mm. Dari mana keturunan mereka ini? Apakah dari Adam dan Hawa memiliki keturunan yang lain? Iya, kalau Adam dan Hawa itu kan masih memiliki banyak anak, banyak keturunan dan seterusnya. Berbeda dengan di tradisi Bible itu, saya katakan kepada saudara, tradisi Bible itu mengajarkan bahwasanya ada indikasi kalau Kain itu bersama dengan ibunya. Kenapa? Karena cuma ada satu perempuan gitu loh. Iya. Nah, terus yang Anda pertanyakan? Iya, apakah ada keturunan-keturunan yang lain gitu? Kalau Adam dalam tradisi Islam Iya. itu ada Habil, kemudian ada Kain, kemudian ada Iklima, ada Labuda, ada Syed. Jadi aman di Islam. Tapi Oh, yang jadi ada. masalah, Berarti keturunan Adam dan Hawa itu bukan hanya dua gitu. ya, kalau tradisi Islam, kalau di Bible ya saya nggak tahu karena saya tidak pernah menemukan data yang lain gitu loh. Karena anak laki-laki Adam itu kalau di tradisi Islam itu ada beberapa anak. Begitu juga anak perempuan. Ada Labuna, ada Azura. Itu. Jadi tidak masalah. Ya masalah itu kalau tidak ada anak perempuan, ya apa yang terjadi? Berarti Kain dengan siapa gitu kan? Iya. Sekarang pertanyaanku begini, Bang. Kalau misalkan kita itu saudara, memang dari Adam dan Hawa, Iya. kenapa ada perbedaan negara pilihan gitu? Seperti orang Israel. Kalau misalkan kita itu masih saudara. Itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki itu. Allah menghendaki memilih Bani Israel. Allah memilih Nabi Musa, memilih bangsa Israel, memilih Nabi Abraham. Itu kehendak Allah. Kita nggak bisa intervensi. Pembedanya kita, kami umat Islam itu memuliakan para utusan. Kalau di agama Anda, semua utusan itu dihinakan. Nabi Lut dihina, Nabi Nuh, Nabi Daud, Salomo, semua dihina di dalam Bible. Tidak ada yang lolos dari penghinaan. Yesus pun dihina dalam Bible. Tapi kalau di Islam, tidak ada satupun utusan Tuhan yang dihinakan di Islam. Dimuliakan semuanya. Nabi Daud diceritakan ngintip istrinya orang mandi, lalu disuruhnya orang membunuh suaminya, orang tersebut supaya dia bisa menggagahi istrinya, Perseba. Yesus diceritakan berasal dari keturunan zina. Nabi Lut, Nabi Nuh, wah parah memang, parah sekali. Kita cerita di Bible tentang Nabi, semuanya diceritakan. Bahkan Abraham pun dipitnah, memiliki anak haram, memiliki anak yang tidak sah, difitnah memiliki kundi. Salomo, bagaimana mereka dituduh yang macam-macam. Nah, Al-Quran datang memurnikan mereka. Jadi memang ada kekuatan yang sengaja untuk menutupi kebenaran itu dengan cerita-cerita yang tidak sesungguhnya. Makanya Al-Quran menegur, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan yang kebenaran dengan kebatilan? Itu. Kebatilan yang abang maksud yang seperti apa? Tuhan mengutus nabinya untuk mati nebus dosa, itu batil.
Itu batil. Karena manusia cukup bertobat aja, Tuhan sudah dengar. Dan Tuhan mengampuni. Nah, padahal kalau kita pikir ya, di dalam Roma 8 nomor 10, apa yang dikatakan? Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, kamu mati karena dosa. Jadi orang Kristen itu mati karena dosa. Nah, orang kalau mati karena dosa kemana perginya? Ke neraka. Nah, orang Kristen mati karena dosa, berarti Kristen semuanya mati ke dalam neraka. Coba dibaca Roma 8 nomor 9 itu, nomor 10. Ada nggak Bibelnya di situ? Di mobil, Bang. Nah, itu dia. Di situ diceritakan, jikalau Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Ya sudah, kalau Islam mati karena masuk surga. Illa wa antum muslimun. Islam itu mati karena masuk surga, mati karena selamat, mati karena berserah diri kepada Allah. Illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kalau di Kristen, tubuhmu memang mati karena dosa. Berarti orang Kristen tubuhnya mati karena dosa, berarti harus ke neraka. Anda sendiri yang ngomong. Jadi gini, Bang, pertanyaanku. Jadi abang sudah tahu bahwasanya abang itu bakalan masuk surga gitu? Iya, tahu. Selama saya tidak syirik, selama saya tidak menyembah selain daripada Allah pencipta langit dan bumi. Karena itu satu ketetapan. Allah tidak mungkin dusta. Allah tidak mungkin bohong. Allah tidak mungkin janji palsu. Tidak mungkin. Ketetapan Allah itu maha hak. Allah itu maha benar. Allah maha menepati janji. Jadi ketika dikatakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah engkau wahai orang-orang mukmin, kamulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Kau diberikan warisan Firdaus sebagai janji warisanmu, dan kau kekal di dalamnya. Jadi gini, Bang. Saya ragu? Enggak dong, saya yakin dengan itu. Tinggal diri saya, mau nggak saya mati dalam keadaan muslim? Maaf, Bang. Gitu. Saya bukan menghambat pembicaraan abang. Jadi kalau misalkan orang Kristen, semasa hidupnya dia tidak pernah melakukan dosa, tapi bahwasanya dia masuk Kristen, apakah dia itu masuk neraka? Neraka. Walaupun dia tidak pernah melakukan dosa. Itu sudah dosa karena menolak Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, telah datang kepada kalian nabiku Nabi Muhammad. Kau menolak neraka, kau terima surga. Kan Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sebenarnya orang Kristen itu bukan pengikut Yesus. Orang Kristen itu pengikut Nabi Muhammad. Tapi mereka menolak Nabi Muhammad, maka disebutlah kafir. Apa bedanya kalian dengan orang Yahudi? Ketika Isa alaihi salam datang kepada mereka, mereka menolak Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad datang kepada kalian, kalian juga menolak Nabi Muhammad. Apa bedanya dengan kalian? Apa bedanya coba? Adakah Nabi Isa diutus untuk Kristen? Adakah Yesus diutus untuk Kristen? Gak ada. Yesus berkata, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Kristen umat Israel? Bukan. Tapi kalian nempel ke sana, nyamar ke sana sebagai domba. Padahal yang diutus untuk kalian sebagai penghiburan untuk dunia, yaitu Nabi Muhammad. Dia diutus untuk siapa? Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Makanya Yesus tidak pernah berseru, Nabi Musa tidak pernah berseru begini. Wahai seluruh manusia. Wahai seluruh manusia. Ya Bani Adam. Itu tidak pernah. Paling dia mengatakan, wahai Bani Israel, wahai Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Shema Israel, Shema Israel. Berarti Yesus, Nabi Musa, memanggil hanya Bani Israel. Bani artinya anak, Israel artinya Yakub. Wahai anak-anak Nabi Yakub. Yesus menyeru, wahai anak-anak Nabi Yakub. Apakah kita anaknya Nabi Yakub? Bukan. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, ya Bani Adam, wahai kalian keturunan Adam. Kita dong. Apa nih? Nabi Muhammad apa nih? Sembahlah Allah
jangan kau duakan dengan yang lain. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk Anda. Anda menolak. Yesus diutus untuk hanya Bani Israel. Malah Anda nempel ke sana. Nggak nyambung. Nah, sedangkan Bani Israel ketika Yesus datang menolak juga. Sekarang Nabi Muhammad diutus kepada kalian Bani Adam, kalian tolak juga. Jadi Bani Israel menolak Nabi Isa, selayaknya kalian Bani Adam menolak Nabi Muhammad. Mau sebaik apapun kalian, mau sebenar apapun kalian, kalau kalian tidak menerima Nabi Muhammad, ditolak. Makanya Yesus mengatakan pada zamannya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan siapa tuh? Ucapan Yesus untuk siapa? Untuk kaumnya Bani Israel. Tidak ada Bani Israel yang akan sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Begitu juga Nabi Muhammad ketika ia datang, tidak ada satu manusia pun yang akan masuk ke dalam surga tanpa melalui aku. Jadi, maaf Bang, Ya. pertanyaanku seperti ini. Berarti kalau ada seorang manusia yang melakukan dosa tapi percaya dengan Nabi apa? Yang Nabi terakhir, Muhammad. Nabi Muhammad, apakah dia masuk surga? Sedangkan Masuk dia surga. melakukan dosa. Masuk surga. Selama dia tidak menduakan Allah. Tidak menyembah selain daripada Allah. Tidak menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Masuk surga. Mana dalilnya? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pada hari perhimpunan seluruh manusia akan dikumpulkan. Manusia-manusia yang datang kemudian di hadapan Tuhan, yang beriman dan beramal soleh, datang membawa dosa-dosanya di hadapan Tuhannya, maka aku akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Benar, maaf bang. Dari semua penjabaran abang, saya bisa terima. Tapi kalau abang bilang seorang manusia yang sudah melakukan dosa hal keji, tapi percaya dengan Nabi apa? Tadi lupa. Nabi Muhammad, Syukran. dia masuk surga. Nah, itu saya nggak terima bang. Kenapa? Iya, bagaimana caranya dia? Sedangkan dia membunuh, berzina segala macam, tapi dengan syarat percaya dengan Nabi Muhammad, dia bisa masuk surga. Iya. Karena dengan percaya kepada Nabi Muhammad, mereka tidak akan melakukan dosa-dosa yang Anda sebutkan. Dan kalaupun mereka melakukan dosa-dosa yang saudara sebutkan, mereka bertaubat. Islam itu pertobatan. Saya berzina nih. Contohnya saya nih. gimana? Maaf bang. Saya minta maaf dulu. Nggak Contoh apa-apa. nih, saya percaya dengan Nabi Muhammad, tapi saya melakukan dosa. Apakah saya Berarti Anda masuk nggak surga? berarti Anda nggak percaya. Tapi saya pengikut Nabi Muhammad. Ya, tapi Anda tidak mengikuti caranya. Karena Nabi Muhammad mengatakan jangan kau berdosa. Anda kan mengatakan, makanya umat Islam itu bersaksi kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku meneguhkan diri, aku berteguh pendirian bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, buktikan dong. Apa buktinya? Ya, sembah dia. Apa yang dilarang jangan lakukan. Apa yang diperintahkan lakukan. Itu baru kesaksianmu betul. Begitu juga ketika mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Buktikan. Apa yang Nabi Muhammad ajarkan samamu. Ini. Lakukan. Tapi aku jatuh bang. Aku hilap. Doa. Tobat. Kembali bertobat. Jangan mengatakan saya percaya Nabi Muhammad, dosa jalan berzina yang penting saya. Oh, bukan begitu, itu Nah, munafik. itu yang saya apakan. Soalnya dari penjabaran abang, seberdosa apapun manusia, kalau percaya dengan Nabi Muhammad, dia itu masuk surga. Itu yang saya nggak terima bang. Nah, satu lagi bang. Kalau dia sengaja melakukan dosa dan dia tahu itu dosa, jatuhnya ke munafik. Munafik itu sama-sama kekal di neraka juga, sama doang. Tapi kalau orang itu melakukan dosa dan bertobat, mengaku bahwa apa yang dilakukannya ini adalah sesuatu kesalahan dan bertobat kepada Allah, diampuni oleh Allah. Kalaupun tidak diampuni, masuk neraka dulu.
Setelah dosa-dosanya dibersihkan di neraka, diangkat, dimasukkan ke surga. Tapi ingat, siksaan yang paling ringan di neraka itu apa? Diberi alas kaki yang ketika digunakan alas kaki itu, otak kita di dalam ini mendidih seperti minyak kelapa yang sedang dipanasi. Kira-kira bisa enggak kita tahan itu? Tidak bisa. Kalau kehidupan di bumi tidak bisa. Tapi di neraka karena tidak ada kematian, tidak ada kematian di neraka, maka sakitnya otak mendidih seperti minyak kelapa yang sedang digoreng dengan maksimal panas. Itulah yang kita rasakan dalam keadaan hidup. Itu siksaan paling ringan. Itu siksaan paling ringan. Sehari di neraka, lamanya 1000 tahun di bumi. Jadi kalau kita di neraka sebentar saja, cuma 3 hari, berarti 3000 tahun kita di sana. 3000 tahun otak mendidih seperti minyak kelapa ini. Jangan dulu mendidih otak. Kita kena hujan saja. Kena hujan, sakit kepalanya minta ampun. Muter-muter. Apalagi otak kita itu meleleh mendidih seperti minyak kelapa. Dan itu kita rasakan dalam keadaan sadar. Bukan dalam keadaan mati atau dalam keadaan tidur. Atau pingsan, tidak. Sadar kita menikmati nikmatnya siksaan itu. Ada nikmatnya. Ngeri. Jadi sebisa mungkin lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya di Islam itu 5 kali sehari. Melakukan dosa, tobat lagi cepat. Begitu azan, buru-buru ke masjid. Salat, ya Allah ampuni dosaku. Makanya kami selalu ibadah. Kami takut di penghujung kehidupan kami mati dalam keadaan kufur, ingkar kepada Allah. Karena tidak ada yang tahu ajal, nggak ada yang tahu. Iya, memang nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, selalulah bersama dengan Allah, selalu bersama dengan Tuhan. Jadi kenapalah umat Islam mengharamkan daging babi, Bang? Coba jelaskan dulu. Kalau umat Islam itu sekiranya diharamkan kentut, maka umat Islamlah manusia yang paling siksa. Untung saja Tuhan tidak melarangnya kentut. Umat Islam itu sami'na wa ta'na. Kalau dia dilarang, maka dia akan mengikuti supaya larangan itu tidak dilakukan. Kenapa Tuhan melarang kita makan babi? Karena itu ujian. Siapa yang kemudian tahan ujian? Siapa yang tahan ujian? Itulah hambaku. Siapa yang tidak tahan ujian berarti dia hamba iblis. Aku melarang, jangan makan babi. Kau makan, berarti kau hamba iblis. Kau tidak mau menghambakan diri kepadaku. Tuhan tidak pernah mengatakan jangan kau makan tai. Kenapa? Karena dilarang tidak dilarang, manusia tidak akan mungkin makan tai karena tai itu kotoran. Iya. Tapi babi itu adalah binatang yang paling enak, binatang yang paling menggiurkan dagingnya. Maka dijadikanlah babi itu sebagai ujian. Jangan kau makan itu babi. Tapi babi enak katanya. Segala upaya daging yang lain itu tidak sama dengan daging babi. Maka dilarang makan untuk ujian. Tidak ada dosa babi itu, nggak ada. Dosa itu tidak ada dosanya. Babi itu nggak ada dosanya. Tetapi Tuhan mengangkat babi untuk menguji kita. Siapa di antara hambaku yang taat kepada perintahku? Makanya dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai 18, aku akan datang membakar semua pemakan babi dan binatang menjijikkan serta tikus. Itu ada dalilnya. Tapi anehnya, meskipun ada dalil pengharamannya, bahkan bukan hanya sekedar pengharaman, bahkan ada dampak akibatnya, yaitu aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Tapi manusia masih memakannya, bukan? Nah, itulah yang disebut manusia kufur. Tidak bersyukur, sudah dikasih ayam, sapi, kambing, masih mau yang lain. Itulah disebut serakah. Makanya dilarang makan babi. Jadi tujuannya diciptakan itu untuk apa? Kalau nggak dimakan? Untuk ujian. Sebagai ujian. Sama seperti Adam kan diuji kan ketika di Gan Eden. Seluruh makanan di sini, buah-buahan bisa kau makan. Seluruhnya. Iya, kecuali buah yang di tengah-tengah itu. Nah, diuji Adam itu. Ketika ia jatuh, maka binasa. Begitu juga ketika di bumi. Jangan kau makan satu ini. Ketika kau mau makan, kamu jatuh. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi terhadap kita manusia. Inilah yang terjadi.
apabila ada perintah jangan makan ini terus kita makan, makanya Yesus mengatakan begini di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat itu diantaranya jangan kau makan babi, Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Barang siapa yang membatalkan perintah haramnya babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ada dalilnya. Tapi orang Kristen lagi-lagi tetap aja membantai itu. Habis itu mereka mengaku, kami ini adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan apa? Oh, perintah Tuhan kau langgar semua kok. Itu jadinya. Intinya gini, saya mau bertanya sederhana, tidak membuat sampai ada ini stroke. Pertanyaan saya gini, iblis itu kan selalu membangkang perintah Tuhan, ya kan? Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan kau mendekati pohon ilmu pengetahuan, jangan kau makan buahnya, karena kapan kau makan kau mati hari itu juga. Iblis datang mengajarkan dan membisikkan hal yang terbalik, makanlah supaya kau kekal di sini. Justru kau kekal kalau kau makan, betul? Betul. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, lalu ada yang mengajarkan makanlah babi itu. Karena babi itu kan diciptakan Tuhan, untuk apa diciptakan kalau bukan untuk dimakan? Menurut Anda, yang melawan perintah haramnya babi oleh Tuhan ini siapa? Iblis atau bukan? Manusia. Ya, manusia ini dipengaruhi oleh siapa? Oleh iblis. Subhanallah. Udah, itu aja pertanyaan saya. Berarti mereka tidak memiliki iman. Tidak. Iman itu hanya ada ketika kita meyakini apa yang ada pada diri Tuhan yang diwahyukan melalui para nabi. Itu bukan iman. Kristen itu nggak ada iman. Kristen itu hanya yakin, percaya. Yakin, percaya. Iman itu hanya ada di Islam. Anda sudah jawab kan? Tidak memiliki iman. Gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada iman di Kristen. Jadi bagaimana dengan agama Hindu, Buddha, Konghucu dan nggak ada. Mereka Nggak ada tidak iman. memiliki iman? Nggak ada. Dia cuman percaya doang. Percaya dan yakin. Iman tak ada. Iman itu hanya ada di Islam. Kata iman hanya diambil dari Al-Quran, dipakai di terjemahan Bible. Contoh ya. Saya percaya kepada Prabowo. Saya beriman kepada Prabowo. Bisa nggak? Tidak. Nah, tidak bisa. Nggak bisa. Jadi iman itu hanya ada pada level pencipta langit dan bumi. Dan rukun-rukun yang menjadi sebab musabab orang itu bisa disebut Islam, orang itu bisa disebut beriman. Jadi percaya kepada Prabowo beda dengan beriman kepada Prabowo. Karena iman itu hanya kepada esensi yang dikhususkan oleh pencipta langit dan bumi. Saya beriman kepada Yesus, itu kata yang salah. Saya beriman kepada Yesus, itu kata yang salah. Tapi yang benar adalah saya beriman kepada Allah. Kalau dikatakan bahwasanya saudara beriman Yesus itu Tuhan, itu keliru besar. Oke? Jadi yang menyuruh makan daging babi siapa tadi? Nggak ada, karena kami orang Batak, Bang. Semua kami makan, Bang. Kecuali meja, kayu. Ya itu dia, makanya aku bilang, kan ada perintah Tuhan yang jangan makan babi. Lalu yang melanggar perintah Tuhan itu menurut Anda tadi siapa? Iblis. Ya udah, masih mau dalam golongan iblis, masih mau. Saya nggak tahu juga, Bang. Masih mau nggak? Kalau masih golongan iblis, mati kemana perginya? Ke neraka. Masih mau ke neraka? Mau nggak? Mau nggak? Godaanmu kawan. Karena kawanku iblis semua. Aduh, ketua. Itulah aku makasih kali Bang, sharing-sharing ini memang aku masuk akal, cuman istilahnya yang tadi itu aku nggak masuk akal, yang Abang bilang yang percaya dengan Nabi siapa? Nabi Muhammad. Barang siapa yang percaya dengan Nabi Muhammad walaupun dia memiliki dosa yang banyak, dia akan masuk surga. Ya ampun. Anda baca nggak di 1 Yohanes 2 nomor 1? Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berbuat dosa.
Iya. Tetapi apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita saja, tetapi dosa dunia. Itu Jadi tujuan Nabi Muhammad datang ke dunia ini untuk apa, Bang? untuk mengajak manusia meninggalkan penyembahan terhadap Nabi Isa, Yesus. Oh, untuk meluruskan gitu maksud Abang. Meluruskan. Untuk meluruskan. Makanya di Islam itu tidak ada penghinaan terhadap Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, di antaranya data nomor 12-nya, dia mengatakan bahwa data 13 dan 14 itu uraiannya adalah bahwa bila mana roh penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Memuliakan. Nah, sekarang Yesus dimuliakan di mana? Di Islam atau di Kristen? Saya nggak tahu. Dimuliakan Nah, yang mati dengan jalan kutuk di atas salib menurut Anda siapa? Isa Al-Masih. Nah, sekarang apakah memuliakan kalau dikatakan Yesus mati terkutuk? Kenapa dibilang mati terkutuk? Ya, itu agama saudara. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Wow. Wow. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kristen kok kejam kali terhadap Yesus. Dimuliakan gak itu? Anda mengatakan enggak. Kenapa terkutuk? Malah Anda kaget. Nah, itu di Kristen. Kenapa Yesus dikatakan terkutuk oleh Paulus? Karena semua dosa-dosa, berzina, membunuh, memburit, dilemparkan ke pundak Yesus. Sehingga Yesuslah yang menanggung kutuk dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Na'udzubillahi min dzalik. Berbeda dengan di Al-Quran. Nabi Isa itu suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, sangat mulia. Tapi kalau di Anda, Yesus disetarakan dengan binatang. Di mana dalilnya Yesus disetarakan dengan binatang? Di dalam Yohanes 1:29. Lihatlah, inilah dia, anak domba Elohim yang mengampuni dosa dunia. Anak domba katanya. Wah. Tiga kali, bah. Yesus dibilang anak domba. Wah. Anak binatang. Belum lagi kalau kita lihat surah Paulus, dia disembeli. Alamak. Yesus disembeli. Kejam kali, bah. Itulah, Bang. Aku makasih lah, Bang. Malah aku biasa muak sawitnya. Nggak tahu-tahu aku itu. Tapi sharing di sini, terbukalah pikiranku sedikit kan. Ya. Nah itu. Tapi Nanti yang namanya lagi. kami orang Batak ini, Bang, semua kami makan, Bang. Karena dari nenek moyang kami, segala yang berkaki 4 kecuali meja kami makan juga itu, Bang. Kalau becak, 3 Saya kakinya. enggak lah, itu kan benda mati itu ketua. Aduh. Kawan. Kupikir semua yang berkaki dimakan. Enggak, Abang. Itulah, makasih. Aku makasih kali, Bang, sharingnya, Oke. Bang. Sama-sama, Aku Dinda. respect sama Abang. Ya, nanti Walaupun kita sering-sering berbeda lagi kesini. pendapat, walaupun kita berbeda pendapat, Abang masih mengarahkan bahwasanya ini yang benar, ini yang salah gitu. Karena saya Ya. nggak tahu gitu loh. Karena saya Sahabat bisa syukur. mengikuti itu ya karena orang tua saya seperti ini dari dulunya gitu. Iya, iya. Nah, oke lah. Oke. Baik, Sehat ya, Bang ya. sahabatku. Iya, Pamit, makasih. Bang. Nanti kalau apa nanti masuk lagi saya, Bang. Oke, saya tunggu ya. Oke, Bang. Oke. Udah ya. Terima kasih. Makasih. Yuk. Ya. Sahabat Aquarius Love, thank you. Oke, teman-teman, masih ada waktu. Silakan yang mau belajar lagi. Penasaran kali dia teman kita. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Orang-orang Batak itu kan orang-orang cerdas. Batak itu cerdas. Mereka lebih mengedepankan logika sehat. Orang Batak itu cerdas-cerdas. Makanya pengacara itu kan kebanyakan di Nusantara ini
orang Batak. Orang Batak itu cerdas, orang pintar. Sahabat Aquarius, syukran, barakallahu fik. Nah, kalau dia kritis, ya alhamdulillah. Dan kalau mereka ninggalkan apa kebiasaan nenek moyang, ya Muslim pastinya. Karena yang membuat mereka bertahan itu kan karena faktor ajaran keturunan gitu. Bukan karena mereka mendalami Bible, enggak, tapi karena faktor keturunan. Masya Allah, sahabat bintang, thank you, syukran, barakallahu fik. Sahabat-sahabat YouTube, makasih banyak ya. Wow, subhanallah. Mauliante itu na burju. Mauliante itu ku dan eda-edaku na burju. Sahabat-sahabat yang ada di Medan, saudara-saudara saya di Medan, thank you. Mudah-mudahan banyak generasi-generasi muda yang mau belajar tentang kebenaran versi Quran, versi Bible. Semoga aja. Ya kan ya? Begitu teman-teman.